Marilah kita berdoa. Bapa kami yang pengasih di surga, kami berterima kasih lagi oleh kesempatan berada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang suci. Kami berterima kasih karena kami tidak terperdaya oleh dongeng-dongeng yang direkayasa. Kami berterima kasih kami bisa mempercayai setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kami mohon saat kami membuka firman-Mu pada malam ini agar Roh Suci-Mu menyertai kami. Sebagaimana Roh Suci telah menyertai pelajaran kami sebelumnya. Kami mohon ya, Tuhan, kiranya berikanlah kami pengertian. Dan agar Engkau memberikan kami kerelaan bukan saja mendengar, tapi benar-benar menerima dan mempraktekkan apa yang Engkau berikan. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Sejauh ini kita telah membandingkan antara bait Allah yang di dunia dan pelayanannya dengan bait Allah yang di surga dan pelayanannya. Tetapi dalam pelajaran kita hari ini, saya ingin kita melihat bait Allah yang lain yang disebut Alkitab. Nah, harus saya katakan bahwa beberapa tahun yang lalu saya mendengarkan suatu presentasi oleh Ketua W.D. Frezi, seorang pendiri Wildwood Institute di Georgia. Dan beberapa bahan yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini berasal dari materi yang dia presentasikan dalam ceramah tersebut. Menurut saya materi itu begitu bagus dan alangkah baiknya jika saya membagikannya kepada Anda. Nah, beberapa bahan ceramah ini saya punya sendiri, tetapi ada beberapa yang berasal dari dia. Saya berpendapat bahwa pengakuan harus diberikan kepada yang berhak, walaupun semua kemuliaan dan hormat adalah milik Tuhan. Nah, saya ingin membaca 1 Korintus 6 ayat 19-20. Di mana bait suci ini disebutkan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Di sini Rasul Paulus berkata begini. Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang merusak bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi perhatikan di sini, terdapat suatu dimensi lain mengenai bait Allah. Ini bukan berbicara mengenai bangunan di dunia atau bangunan surgawi. Ini berbicara mengenai tubuh kita sebagai bait Allah, yang menurut ayat ini, adalah milik Tuhan. Adalah kudus, dan tempat di mana Roh Kudus berdiam. Nah, apa yang akan saya lakukan adalah membuat paralel antara bait Allah surgawi dan bait Allah tubuh kita. Kita akan menyimak beberapa persamaan antara bait Allah surgawi, atau tempat kudus surgawi dan bait Allah tubuh jasmani. Hal pertama yang ingin saya sebutkan adalah bahwa kedua bait Allah ini dibuat oleh Tuhan sebagai tempat tinggalnya. Perhatikan Ibrani 8 ayat 1-2. Di mana kita bisa melihatnya dengan jelas bahwa bait Allah surgawi dibuat oleh Tuhan. Dan itu adalah tempat di mana Dia tinggal. Dikatakan di Ibrani 8 ayat 1-2. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Nah, dengarkan baik-baik, pelayanan di bait Allah, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Siapakah yang mendirikan bait suci surgawi? Tuhan yang membangunnya. Untuk apa itu didirikan? Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan tempat Tuhan berdiam. Tapi Alkitab juga katakan bahwa bait suci tubuh dibuat oleh Tuhan sebagai tempat Dia berdiam. Perhatikan Kejadian 2 ayat 7 yang berbicara mengenai penciptaan tubuh kita. Yang sudah dibaca, tubuh tempat berdiamnya Roh Kudus di 1 Korintus 3 ayat 16-17. Kejadian 2 ayat 7 katakan, dan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan ke dalam hidungnya nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Bait Allah tubuh jasmani ini juga dibuat oleh Tuhan.
Perhatikan juga di Mazmur 139 ayat 13-14. Sekali lagi dikemukakan bahwa bait Allah tubuh jasmani kita dibentuk oleh Tuhan. Di sini pemazmur mengatakan kata-kata berikut ini. Berbicara tentang bait Allah tubuh jasmani. Dia sedang berbicara kepada Tuhan, dan berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk bagian dalam tubuhku. Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku hendak memuji-Mu karena aku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Pekerjaan-Mu menakjubkan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Jadi kedua ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan membentuk kita. Dan kita diciptakan, secara dahsyat dan ajaib. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sendiri. Mazmur 119 ayat 73 menekankan hal yang sama. Bahwa bait Allah tubuh kita ini dibuat oleh Tuhan. Sekali lagi di Mazmur 119 ayat 73 dikatakan sebagai berikut. Dan sang pemazmur sedang berbicara kepada Tuhan. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Mari kita baca satu ayat lagi di mana Alkitab memberitahu kita, bahwa Tuhan yang membentuk bait Allah tubuh jasmani kita. Yesaya 64 ayat 8. Kita sudah baca ayat ini dalam konteks sebelumnya, tetapi marilah kita baca lagi. Dikatakan di sini, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi kita lihat bahwa kedua bait Allah ini, yaitu bait kudus di surga dan bait Allah tubuh jasmani kita. Kedua-duanya diciptakan Tuhan sebagai tempat tinggalnya. Tuhan mau menempati di kedua bait Allah ini. Sebaiknya marilah kita simak di Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Saya mau Anda melihat bahwa Tuhan mau tinggal di dua tempat. Dikatakan di sana. Sebab beginilah firman yang maha tinggi. Yang bersemayam di kekekalan. Di manakah Tuhan bersemayam? Di kekekalan. Dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Sekarang perhatikan. Dia juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat yang rendah hati. Dan menghidupkan orang yang remuk hatinya. Jadi apakah Tuhan tinggal di dua tempat menurut Alkitab? Ya, Dia tinggal di kekekalan di tempat tinggi dan kudus. Tetapi Dia juga tinggal bersama manusia yang rendah hati dan yang remuk hatinya. Jadi persamaan yang pertama adalah kedua bait Allah. Bait suci surgawi dan bait suci tubuh jasmani di dunia. Dibuat oleh Tuhan sebagai tempat tinggalnya. Sekarang marilah kita perhatikan persamaan yang lain. Di dalam kedua bait Allah ini terdapat hukum Tuhan yang ditulis oleh jari Tuhan. Marilah kita berbicara lebih dulu tentang bait Allah surgawi. Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat 19 berbicara tentang bait Allah surgawi. Dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Bait suci yang mana ini? Ini adalah bait suci di surga. Dan apakah yang dilihat Yohanes di bait Allah surgawi ini? Tabut perjanjian. Lalu dikatakan, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan batu, belerang. Nah, mengapa tabut perjanjian itu disebut tabut perjanjian? Sederhana, karena persyaratan dan yang tercantum dalam perjanjian itu adalah ke-10 perintah Tuhan. Bahkan, mari kita perhatikan Keluaran 31 ayat 18. Di mana dikatakan bahwa hukum Tuhan itu ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Itu adalah hukum yang ditempatkan di dalam tabut perjanjian di bait Allah. Dikatakan di sana, dan setelah ia selesai berbicara dengan dia, yaitu dengan Musa di Gunung Sinai. Dia memberikan Musa 2 loh batu kesaksian yang ditulis oleh apa? Yang ditulis oleh jari Allah.
Apakah di bait Allah surgawi terdapat tabut perjanjian dengan loh batu hukum yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri? Tentu saja. Tetapi bagaimana dengan bait Allah tubuh jasmani ini? Apakah ada hukum yang Tuhan telah tulis dalam bait Allah tubuh jasmani kita? Tentu saja. Mari saya bacakan pernyataan yang terdapat di dalam buku Education, halaman 196. Lalu saya akan menyebutkan ayat yang lain dari Alkitab. Di sini Ellen White mengomentari tentang bait Allah tubuh jasmani kita. Kebetulan Ellen White memiliki minat yang sangat besar pada keadaan fisik kita. Mengenai hukum yang mengatur kondisi fisik kita. Hukum kesehatan, sebagaimana yang akan simak dalam pelajaran kita hari ini. Inilah yang dia katakan di dalam buku Education, halaman 196. Hukum alam adalah hukum Tuhan. Hakikat ilahinya sama dengan hukum 10 perintah. Wow! Hukum alam adalah hukum Tuhan. Yang hakikat ilahinya sama dengan hukum 10 perintah. Kemudian dia berkata, hukum yang mengatur organ-organ jasmani kita. Allah lah yang telah menuliskannya. Adakah hukum yang mengatur organ-organ tubuh kita, ya atau tidak? Tentu saja, Anda tahu itu bukan? Kita bisa memberi banyak contohnya. Dia katakan, hukum yang mengatur organ-organ tubuh kita. Tuhanlah yang telah menuliskannya. Pada setiap saraf, otot, dan serat tubuh kita. Menarik sekali. Jadi apakah Tuhan sudah menuliskan hukum alam pada jasmani kita? Tentu saja. Tahukah Anda apalagi dia hendak lakukan? Yeremia 31 ayat 31-33 mengatakan bahwa Tuhan hendak menulis hukumnya di dalam pikiran dan hati kita. Apakah di bait Allah tubuh jasmani kita Tuhan hendak menuliskan hukumnya? Ditulis dengan jarinya sendiri? Tentu saja. Jadi menurut Alkitab, bait Allah surgawi terdapat tabut perjanjian dengan 10 perintah yang ditulis dengan jari Tuhan. Pada organ-organ jasmani kita tertulis hukum-hukum Tuhan. Sama nyatanya seperti yang tertulis dan ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Dan Tuhan mau menuliskan 10 perintahnya di dalam pikiran kita dan hati kita. Anda lihat, jika kita mematuhi hukum moral Tuhan, kita bahagia secara rohani. Jika kita mematuhi hukum kesehatan Tuhan yang tertulis pada setiap serat tubuh kita, kita bahagia secara jasmani. Yang menakjubkan adalah tahun-tahun belakangan ini para ilmuwan telah mempelajari secara mendalam ilmu anatomi dan ilmu faal tubuh. Dan mereka kagum bagaimana pelbagai sistem tubuh kita itu berinteraksi sesuai hukum-hukum fisik jasmani yang telah ditentukan. Nah, marilah kita ke persamaan berikutnya. Setan mau menempati tahta pada kedua bait Allah tersebut. Mari kita ke Yesaya 14 ayat 12-14. Bukankah iblis mau mengambil kedudukan Tuhan di bait Allah surgawi? Tentu saja. Yesaya 14 ayat 12-14. Ini berbicara mengenai sosok Lucifer yang sudah pernah kita bahas di salah satu pelajaran kita sebelumnya. Dikatakan di sini, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Betapa engkau sudah ditebang jatuh ke bumi, engkau yang melemahkan bangsa-bangsa. Karena engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit. Aku akan meninggikan, apa? Tahtaku di atas bintang-bintang Allah. Aku juga akan duduk di bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku akan naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. Apakah setan mau merebut posisi Tuhan di bait Allah surgawi? Ya, tentu dia mau. Menurut Alkitab, dia adalah salah satu kerup yang menudungi. Apakah setan juga mau menduduki tahta di hati kita? Tentu saja. Saya mau membacakan suatu pernyataan buku Testimonies volume 4, halaman 346. Di mana Ellen White secara jelas mengatakan, setan berusaha mendirikan tahtanya di bait Allah dalam jiwa kita. Apabila dia berkuasa, dia membuat dirinya terdengar dan terasa. Dalam nafsu amarah, dalam kata-kata yang pahit yang mendukakan dan melukai hati. Jika Anda mau melihat contoh bagaimana keadaannya saat setan duduk di atas tahta hati,
Kita hanya perlu membaca kisah di Markus pasal 5. Tentang orang yang dirasuk iblis di Gerasa. Pernahkah Anda membaca kisah itu? Alkitab berkata bahwa mereka hidup di kuburan, tubuh mereka penuh sayatan batu. Anda tahu, air ludah mereka keluar dari mulut mereka. Mereka berteriak seperti binatang liar. Mereka memutuskan rantai-rantai yang tadinya membelenggunya. Maksud saya itulah yang akan terjadi kepada semua manusia. Jika setan diizinkan menguasai sepenuhnya atas planet bumi. Jadi setan bukan hanya mencoba mengambil posisi Tuhan di bait Allah surgawi. Tetapi setan sedang berupaya segala daya untuk menguasai manusia. Agar bisa duduk di dalam hati manusia. Untuk mempengaruhi perilaku mereka. Dan mempengaruhi hidup mereka di atas dunia ini. Persamaan lainnya adalah bahwa kedua bait Allah itu kedua-duanya terdapat catatan dosa. Apakah di dalam bait suci surga terdapat catatan dosa? Tentu saja ada, kita telah pelajari hal ini. Perhatikan Pengkhotbah 12 ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 14. Kita sudah pernah menyinggung bahwa Tuhan akan membawa segala perbuatan ke penghakiman. Yang berarti tentunya Tuhan punya catatannya di dalam kitab-kitab surgawi, atau di dalam bait Allah surgawi. Dikatakan di sana, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman. Termasuk setiap hal yang tersembunyi. Baik itu perbuatan yang benar ataupun, yang jahat. Jadi, apakah ada catatan dosa di bait Allah surgawi? Jika kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat dari dosa-dosa itu. Dosa-dosa itu masih tercatat di sana, tetapi tertutup oleh darah, sesuai yang sudah kita pelajari. Tetapi dosa-dosa itu masih tercatat di bait Allah surgawi. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 10, pengertian yang sama, bahwa di bait Allah surgawi ada catatan dosa. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang telah dilakukannya dalam hidupnya. Sesuai dengan yang telah dilakukannya, baik ataupun jahat. Apakah kita semua harus berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus? Tentu saja. Apakah kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita bukan hanya untuk perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi juga untuk perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan? Tentu saja, ayat ini mengatakan demikian. Dengan kata lain, bukan hanya yang baik, melainkan juga yang jahat. Sebaiknya kita memastikan bahwa perbuatan dan pikiran serta perasaan dan perkataan jahat kita telah ditutupi oleh darah Yesus di bait suci, yaitu catatan itu ditutupi oleh darah. Di buku Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorces, halaman 62. Yang adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan Ellen White. Kita temukan pernyataan yang sangat berarti ini mengenai apa yang dicatat Tuhan di bait Allah surgawi. Ellen White berkata, ingat, tabiatmu sedang didaguerreotype. Sekarang kita tidak memakai kata itu lagi dalam bahasa Inggris. Daguerreotype artinya difoto. Itu adalah kata yang kuno, dan artinya, difoto. Jadi dia berkata, ingat, tabiatmu sedang didaguerreotype atau difoto. Oleh sang seniman agung di catatan buku di surga. Sama cermatnya seperti wajah yang diproduksi. Di atas kanvas yang dipoles oleh sang seniman. Jadi di bait Allah surgawi Tuhan sedang mencatat perbuatan baik kita. Tetapi dia juga mencatat dosa-dosa kita. Kita harus memastikan bahwa dosa-dosa kita tertutup oleh darah. Agar pada waktu bait Allah itu dibersihkan. Darah Yesus akan menghapus dosa-dosa itu. Dari bait Allah surgawi. Nah, bagaimana dengan tubuh jasmani kita? Apakah ada catatan dosa di tubuh jasmani kita? Pernahkah Anda sakit flu? Saya melihat Anda tersenyum, pastilah kita pernah kena flu. Coba saya tanya, apakah kebiasaan fisik dan kejiwaan yang buruk meninggalkan bekasnya dan nodanya pada bait Allah tubuh jasmani kita? Tentu saja. Bagaimana dengan alkohol, tembakau, dan narkoba? Apakah hal tersebut meninggalkan catatan yang menyedihkan di bait Allah tubuh jasmani kita? Tentu saja. Bagaimana dengan kekurangan istirahat, pola makan yang salah, kurang olahraga, kurang minum air, tidak menghirup udara segar dalam-dalam sebagaimana yang seharusnya? Bukankah ini meninggalkan bekas permanen pada bait Allah tubuh kita yang sekarang? Tentu saja. Jadi di bait Allah tubuh jasmani kita, tersimpan catatan akibat dosa. Di bait Allah tubuh jasmani kita sama seperti terdapat catatan dosa di bait Allah surgawi.
Sekarang, marilah bersama saya ke Markus 7 ayat 21-23. Dan saya akan menunjukkan bahwa bukan saja bait Allah tubuh jasmani kita memiliki catatan segala kebiasaan buruk jasmani kita, tetapi bait Allah tubuh jasmani kita juga memiliki catatan segala macam kebiasaan buruk moral kita. Markus 7 ayat 21-23, perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Sebab dari hati manusia. Di mana masalahnya? Di mana dosa itu tertulis? Oh, di bait Allah tubuh jasmani kita, dalam pikiran, dalam hati. Dikatakan, dari hati manusia, timbul segala pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari mana? Muncul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi apakah di bait Allah surgawi ada catatan dosa? Ya, tentu saja. Apakah di bait Allah jasmani ada catatan dosa secara fisik dan moral? Tentu saja. Ada persamaan di antara keduanya. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya, yaitu, kedua bait Allah jika telah dinodai oleh dosa, harus dibersihkan. Benarkah begitu? Haruskah kedua bait Allah itu dibersihkan? Tentu saja. Perhatikan Daniel 8 ayat 14 yang sudah pernah kita baca sebelumnya. Daniel 8 ayat 14. Ini mengenai nubuatan 2300 hari, berbicara mengenai bait Allah surgawi. Dikatakan, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan apa? Akan dibersihkan. Dan ini adalah bait Allah surgawi. Apakah bait Allah surgawi perlu dibersihkan dari catatan-catatan dosanya? Tentu saja. Perhatikan juga Ibrani 9 ayat 23. Ibrani 9 ayat 23 memberitahu kita bahwa bait Allah surgawi perlu dibersihkan dari catatan-catatan dosa, sama seperti bait Allah di dunia dibersihkan. Dikatakan di sana, dan untuk kali ini saya membaca dari terjemahan NIV. Maka dengan demikian perlulah yang melambangkan apa yang ada di sorga ditahirkan dengan korban-korban ini. Bagaimanakah lambang-lambang bait Allah surgawi ditahirkan? Dengan apa? Dengan korban-korban ini. Konteksnya menjelaskan bahwa ini adalah korban-korban binatang. Sekarang coba perhatikan bagian akhir ayat ini. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri perlu ditahirkan oleh apa? Oleh korban-korban yang lebih baik daripada itu. Dan bagaimanakah korban-korban itu mentahirkan bait Allah surgawi? Apakah korban tersebut? Itulah korban Yesus Kristus. Nah, coba saya tanya, haruskah bait Allah jasmani juga dibersihkan? Tentu saja. Tuhan bukan hanya hendak membersihkan catatan dosa bait Allah surgawi, tetapi Dia mau membersihkan bait Allah jiwa kita juga dari dosa, bukan? Perhatikan Imamat 23 ayat 26-30. Ini mengacu pada hari besar pendamaian itu. Dan bagaimanakah sikap umat sementara bait Allah sedang dibersihkan? Anda tahu, kadang-kadang kita terlalu banyak menekankan apa yang dilakukan imam besar di dalam bait Allah pada hari pendamaian, sehingga kita lupa apa yang seharusnya dilakukan umat yang ada di luar bait Allah. Anda lihat, umat yang berada di luar bait Allah harus ikut merasakan apa yang dilakukan imam besar di dalam. Itulah sebabnya mengapa bagian bawah jubah imam besar ada lonceng-lonceng kecil, keliningan. Supaya umat Israel bisa mengikuti suara lonceng-lonceng itu di dalam bait Allah. Sementara imam besar melayani untuk mereka. Sekarang, perhatikan apa kata Imamat 23 ayat 26-30. Tuhan berfirman kepada Musa, katanya, dan juga pada tanggal ke-10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Haruslah mengadakan pertemuan kudus. Dengan kata lain semua orang harus berkumpul di sana. Dan harus menyelidiki hatimu. Dengan kata lain karena bait Allah sedang dibersihkan, maka hati pun harus dibersihkan. Karena Tuhan tak akan membersihkan apapun di dalam bait Allah yang tak dibersihkan dari kehidupan manusia. Maka dikatakan, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Dan kamu harus menyelidiki hatimu dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Mengapa tidak boleh bekerja? Karena mereka semuanya harus fokus kepada satu hal, mereka harus berkumpul di bait Allah.
Mereka harus mengikuti apa yang dilakukan imam besar. Jadi dikatakan, pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, karena itulah hari pendamaian. Untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan, Allahmu. Karena siapapun yang pada hari itu tidak menyelidiki hatinya. Pada hari yang sama itu. Wow, yang tidak sungguh-sungguh menyelidiki hatinya apa yang akan terjadi? Akan apa? Disingkirkan dari antara bangsanya, kita sudah membahas itu. Itu berarti menjadi orang asing terhadap janji dari perjanjian itu. Mereka bukan lagi menjadi bagian dari umat pilihan. Makanya dikatakan, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. Artinya mereka sibuk melakukan hal lain. Dan tidak memusatkan perhatian apa yang sedang terjadi di dalam bait Allah. Orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Jadi adakah pekerjaan pembersihan di dunia ini yang bersamaan waktunya dengan bait Allah surgawi dibersihkan? Tentu saja. Perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 1-3. 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Ini berbicara mengenai pembersihan bait Allah jasmani, pembersihan tubuh. Dan tentu saja pikiran, karena pikiran terletak di otak. Dan otak adalah organ fisik. Nah, perhatikanlah 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita boleh disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus dinyatakan ini berbicara mengenai kedatangannya yang kedua. Kita akan menjadi, apa? Sama seperti Dia? Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apakah Tuhan menghendaki kita menjadi seperti Yesus? Seperti Yesus, inilah laguku gelombang. Di rumah dan di tahta. Seperti Yesus sepanjang hari. Aku mau seperti Yesus, seperti bunyi lirik himne itu. Nah, perhatikan apa yang dikatakan ayat 3. Dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu di dalam Dia, yaitu harapan pada kedatangan Yesus, apa yang akan Dia lakukan? Menyucikan dirinya, sebagaimana. Siapa? Sebagaimana Dia suci. Ada pekerjaan pemurnian di bait Allah jasmani. Sementara bait Allah surgawi sedang dibersihkan. Yang cukup menarik di Wahyu 3 ayat 20. Kita dapati Yesus berdiri di pintu jemaat yang terakhir. Jemaat Laodikia. Laodikia, artinya umat penghakiman. Karena ini adalah jemaat yang terakhir, inilah jemaat penghakiman. Dan saya mau Anda perhatikan di mana Yesus berada. Di sini, di Wahyu 3 ayat 20 Yesus sedang berbicara, dan Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Jikalau ada orang, perhatikan ini menunjukkan perorangan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Apakah Yesus berada di dalam jemaat Laodikia ataukah Dia berada di luar sedang mengetuk? Dia ada di luar, sedang mengetuk. Dia minta supaya boleh masuk. Dan apa yang akan dilakukannya pada waktu Dia masuk? Dia mau membersihkan hati. Saya ingin membacakan pernyataan yang terdapat di Review and Herald terbitan tanggal 11 Februari tahun 1890. Ini ditulis oleh Ellen White. Review and Herald, tanggal 11 Februari tahun 1890, Ellen White berkata, Kristus sedang membersihkan bait Allah di surga dari dosa-dosa umatnya. Dan kita harus bekerja serasi dengan Kristus di dunia ini. Yaitu dengan membersihkan bait suci jiwa dari pencemaran moralnya. Jadi sementara Yesus sedang membersihkan bait Allah surgawi, harus ada pekerjaan pembersihan di atas dunia. Nah, ada suatu ayat yang menarik yang terdapat di 2 Korintus 7 ayat 1. Dan saya akan mengutip dari Ellen White di mana dia mengutip ayat ini. Supaya Anda bisa melihat bagaimana Ellen White menjelaskan makna ayat ini. Pernyataan ini berkata sebagai berikut. Sekarang Kristus berada di bait Allah surgawi. Di mana Yesus sekarang? Di bait Allah surgawi. Dan apa yang sedang dilakukannya? Tanya Ellen White. Melakukan pendamaian bagi kita. Membersihkan bait Allah dari dosa umat. Lalu, kita harus masuk melalui iman ke bait Allah bersamanya. Kita harus memulai pekerjaan di bait Allah jiwa kita. Kita harus membersihkan diri kita dari semua pencemaran. Kemudian dia mengutip ayat itu.
Kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Berarti yang fisik. Dan roh itu berarti mental dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Tahukah Anda di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, tanpa kekudusan, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan? Yesus berkata, berbahagialah mereka yang bersih hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mengharuskan kita, melalui kuasanya, membersihkan bait Allah jasmani. Sementara bait Allah surgawi dibersihkan. Nah, pertanyaannya adalah, alat pembersihnya itu apa? Dengan apa Yesus membersihkan bait Allah surgawi? Catatan dosa di dalam bait Allah surgawi. Ibrani 9 ayat 23. Lihatlah, kita baru saja menyimak bahwa kedua bait Allah perlu dibersihkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah alat pembersih kedua bait Allah ini? Ibrani 9 ayat 23 berkata, jadi, itulah sebabnya perlulah bahwa segala apa dilambangkan yang ada di sorga harus ditahirkan dengan korban-korban ini berbicara tentang korban-korban binatang. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri, ditahirkan oleh apa? Oleh korban-korban yang lebih baik daripada itu. Perhatikan juga Ibrani 9 ayat 13-14. Ibrani 9 ayat 13-14. Di sini berbicara mengenai bait Allah surgawi, dikatakan, sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, dan abu dari lembu muda, dipercikkan pada yang najis, menguduskan untuk mentahirkan daging, apalagi darah Kristus, yang melalui roh yang kekal, mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Allah, boleh menyucikan apa? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia untuk melayani Allah yang hidup. Apa yang membersihkan bait Allah duniawi? Yang membersihkan bait Allah duniawi itu apa? Darah Kristus. Apa yang membersihkan bait Allah surgawi? Yang membersihkan bait Allah surgawi juga apa? Darah dari Yesus Kristus. Perhatikanlah 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dikatakan di situ, dan kita sudah pernah membaca ayat ini sebelumnya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita bersekutu seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Kristus, Anaknya itu, menyucikan. Apa? Menyucikan kita dari berapa banyak dosa? Dari segala dosa. Nah, ada dua alat pembersih. Yang satu adalah darah Yesus Kristus. Itulah yang membersihkan kita dari dosa. Tetapi ada bahan lain yang membersihkan kita, dan itu adalah air. Bukan hanya darah saja, tapi juga air. Anda tahu di Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa hampir segala sesuatu di bait Allah dibersihkan oleh darah. Hampir segala sesuatu. Hal yang lainnya dibersihkan oleh air. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hubungannya antara pembersihan oleh darah dan pembersihan oleh air? Saya akan menjelaskan. Marilah ke kitab Efesus 5 ayat 25-27. Efesus 5 ayat 25-27. Di sini Rasul Paulus berkata begini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan menyerahkan dirinya baginya supaya dia boleh menguduskannya dan, apa? Oh, dia telah menyerahkan dirinya baginya, supaya dia boleh menguduskannya dan membersihkannya dengan cara apa? Dengan membasuhnya dengan, apa? Dengan air oleh firman. Jadi apa yang membersihkan kita? Apa yang membasuh kita? Firman. Dan siapakah firman ini? Yesus Kristus. Tetapi di manakah Yesus bisa ditemukan dalam bentuk tulisan? Di dalam Alkitab. Pada waktu kita membaca Alkitab, apa yang terjadi pada kondisi moral kita? Apa yang terjadi pada kondisi berdosa kita dan kecenderungan berdosa kita? Itu dibersihkan. Marilah bersama saya ke ayat yang lain yang sangat menarik, Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11 dan kita baca ayat 9-10 untuk tahu konteksnya. Dengarkan apa katanya. Sang pemazmur mengajukan pertanyaan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Inilah jawabannya.
dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu dia berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Oh, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kemudian ayat 11 adalah ayat kuncinya, dikatakan, firman-Mu telah kusimpan di dalam hatiku. Supaya aku jangan, apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi apakah darah Yesus membersihkan semua dosa kita? Tentu saja. Apakah firman Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus, membersihkan hidup kita dari kuasa dosa? Tentu saja. Dan Anda tahu, cara kerjanya sangat sederhana. Anda tahu, misalnya saya mulai membaca Alkitab. Jika saya punya masalah dengan mata keranjang. Anda pasti tahu maksud saya, mata keranjang, sebagai seorang laki-laki. Dan suatu hari selagi saya membaca Alkitab saya menemukan ayat yang berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina di dalam hatinya. Jadi lihat, tadinya saya yang membaca Alkitab, tetapi sekarang Alkitab berkata, itulah kamu. Sekarang Alkitab yang membaca saya. Lalu Roh Kudus berkata, sekarang kamu sudah tahu bagaimana keadaanmu. Darah Yesus bisa membersihkan kamu dari dosa. Dan Dia akan membersihkan kamu dari dosa. Jika kamu bertobat dan kamu mengaku dosamu dan percaya di dalam Yesus. Apakah Anda lihat kaitan antara pembersihan oleh darah Kristus dan pembersihan oleh air? Keduanya berhubungan sangat erat. Anda lihat, Roh Kudus melalui Alkitab membawa kita kepada Yesus. Dan kemudian Yesus, apa yang dilakukannya? Melalui darahnya Dia membersihkan kita dari dosa. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat 18, kita sudah pernah membaca ayat ini juga sebelumnya. 2 Korintus 3, dan sekali lagi di ayat 18. Di sini Rasul Paulus berkata, tetapi kita semua, dengan wajah yang tidak terselubung, memandang seakan-akan melihat ke cermin kemuliaan Tuhan. Apa yang kita pandang? Kemuliaan Allah. Kita menjadi, apa? Diubahkan menjadi serupa gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, sebagaimana diubahkan oleh Roh Tuhan. Bagaimana kita diubahkan? Dengan memandang kepada siapa? Dengan memandang Yesus Kristus. Tahukah Anda, kita menjadi sebagaimana yang kita pandang? Ini sama halnya apa yang kita makan itulah kita secara jasmani. Apa yang kita pandang, dan apa yang kita dengar. Itulah keadaan kita secara rohani. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus menjadi fokus perhatian saya? Saya melihat dua hal. Pertama, saya melihat kesempurnaan Yesus yang tidak bercacat noda. Dan itu membuat saya merasa rendah. Karena saya lalu berkata, orang celaka saya ini, sama seperti kata Rasul Paulus. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi kemudian saya melihat hal yang lain. Saat saya memandang Yesus, bukan saja saya melihat kesempurnaannya yang tidak bercacat celah, tetapi saya juga melihat faktanya walaupun Dia sempurna tidak bercacat celah. Dia telah menderita kematian yang kejam. Dan Dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan di Taman Getsemani, Dia memohon kepada Bapanya untuk menyingkirkan cawannya. Maka sewaktu saya memandang Yesus, saya berkata, mengapa hal itu terjadi padamu? Dan Yesus berkata, karena dosa-dosamu. Maka selagi saya memandang kesempurnaannya yang mutlak, dan selagi saya memandang pengorbanannya yang tidak ada taranya, apa yang akan terjadi pada konsep dosa saya? Saya tidak akan mau punya urusan lagi dengan apa? Dengan dosa. Alasan mengapa kita tetap berbuat dosa adalah kita memandang hal-hal yang salah. Dan kita mendengarkan hal-hal yang salah. Kita ini dibersihkan oleh air yang adalah lambang Roh Kudus. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Saya mau memberikan ilustrasi. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, apakah mereka menyesal mereka telah berbuat dosa? Tidak, mereka tidak menyesal. Ketika Tuhan datang kepada Adam dan bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Perempuan yang kau berikan padaku. Adam mengemukakan pembelaan. Apakah dia menyesal? Tidak, dia menyesal karena tertangkap. Tetapi dia tidak menyesali dosanya. Lalu Tuhan datang kepada Hawa dan berkata, Hawa, apa yang telah kamu perbuat? Ular itu yang engkau ciptakan. Apakah Hawa menyesal? Dia tidak menyesal. Tahukah Anda kapan mereka menyesal? Jika Anda membaca Patriarchs and Prophets. Itu ketika mereka harus mengorbankan binatang yang pertama. Di dunia yang tadinya tidak ada kematian.
Tahukah Anda apa kata Ellen White ketika daun yang pertama gugur dari pohon? Mereka berduka lebih mendalam daripada orang tua yang berduka kehilangan anaknya. Itu adalah pernyataan yang menakjubkan. Dan ketika mereka harus menyembeli domba itu adalah ujian yang sangat besar. Dan Ellen White berkata bahwa saat itu Tuhan katakan kepada Adam, domba itu adalah simbol halikmu yang akan datang ke bumi dan karena dosamu. Dia harus menderita apa yang diderita domba ini, agar boleh menyelamatkan kamu dari dosamu. Sekarang Adam dan Hawa barulah sungguh-sungguh menyesal. Bukan lagi menyesali akibat dosa tetapi mereka menyesali dosa itu sendiri. Karena mereka telah melihat apa dampaknya dosa itu terhadap Yesus. Anda lihat, kemenangan atas dosa itu bisa diperoleh dengan memandang Yesus Kristus. Dan di mana kita memandangnya? Kita memandangnya di dalam tulisan Alkitab. Itulah pembasuhan oleh air melalui firman. Lalu Yesus melalui darahnya membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, kedua bait Allah itu, persamaannya yang lain bahwa kedua bait Allah itu memiliki pelataran. Ada perkemahan dan ada bilik penyembahan. Nah, Anda bertanya, apa yang dimaksudkan dengan itu? Apakah Anda ingat ketika kita belajar beberapa pelajaran yang lalu mengenai pelayanan Yesus di perkemahan dan di pelataran, bahwa kita katakan Yesus melakukan ini untuk setiap manusia yang pernah hidup di planet bumi ini. Bahwa Yesus menjalani hidupnya yang sempurna bagi setiap orang. Dan Yesus menjalani kematiannya bagi semua orang yang pernah hidup. Dengan kata lain pekerjaannya di perkemahan dan di pelataran adalah suatu pelayanan bagi keseluruhan umat. Yang mencakup bagi setiap orang. Tetapi saya hendak bertanya, haruskah kita mengklaim jasa-jasa pekerjaan yang dilakukan Yesus di perkemahan dan di pelataran? Haruskah kita datang masuk ke tempat kudus? Di mana sekarang Yesus memperantarai mereka yang bertobat datang kepadanya. Lalu dia mengambil hidupnya dan dia mengambil kematiannya dan dia memperhitungkannya sebagai milik kita? Apakah perlu bukan hanya sekadar percaya bahwa Yesus hidup, dan percaya bahwa Yesus mati, tetapi perlu juga menerimanya secara pribadi? Sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita? Tentu saja. Anda lihat, perkemahan dan pelataran melambangkan pekerjaan Yesus hidup dan mati bagi kita. Tahukah Anda bahwa agama dari banyak orang Kristen itu adalah agama yang berkata, oh, saya percaya Yesus sudah menjalani kehidupan yang harus saya hidupkan dan saya percaya Yesus telah menjalani kematian yang seharusnya saya jalani, dan saya sudah diselamatkan. Sebab mereka percaya di mana? Dalam otak mereka, di pikiran mereka. Tetapi itu membuat kebenaran itu berada di pelataran luar. Itu menahan kebenaran di perkemahan. Apa yang harus kita lakukan? Kita benar-benar harus bertobat, dan mengakui dosa kita. Dan percaya secara pribadi kepada Yesus Kristus. Kita harus membiarkan kebenaran itu masuk ke jiwa kita. Kita harus memasuki tempat kudus di mana Yesus sedang melakukan pelayanannya. Dan kita harus memasuki bilik maha suci, di mana Yesus sedang membersihkan bait Allah. Marilah saya membacakan beberapa pernyataan menarik dari Ellen White khususnya hal ini. Volume 5, Buku Testimonis halaman 547, Ellen White berkata begini. Kebenaran terlalu sering tertahan di pelataran luar. Bawalah masuk ke bagian dalam bait Allah jiwa. Dan tempatkanlah di takhta hati. Dan biarkanlah itu mengendalikan hidup. Firman Tuhan haruslah dipelajari dan dipatuhi. Maka hati akan beroleh ketenteraman, damai, dan sukacita. Dan aspirasi akan cenderung ke arah surga. Tetapi jika kebenaran dipisahkan dari hidup, artinya hanya percaya bahwa Yesus sudah hidup dan mati. Hanya saja percaya dalam hidup dan matinya Yesus itu saja sudah cukup. Dia katakan, tetapi jika kebenaran dipisahkan dari hidup, di pelataran luar, hati tidak dihangatkan oleh api yang bernyala-nyala dari kebaikan Tuhan. Dalam pernyataan yang lain di Review and Herald terbitan tanggal 28 Februari tahun 1907, dia berkata, isu dahsyat tentang kekekalan. Yang menuntut dari kita sesuatu yang lebih daripada hanya agama hayalan. Yang dia maksudkan adalah agama berdasarkan pikiran. Suatu bentuk agama kata-kata dan formalitas. Di mana kebenaran hanya berada di pelataran luar. Hanya mengagumi seperti mengagumi bunga yang indah. Mereka menghendaki hanya agama berdasarkan perasaan. Yang meragukan Tuhan jika cobaan dan kesulitan muncul. Di dalam buku renungan This Day with God, halaman 70, terdapat pernyataan ini. Kebenaran harus dipraktekkan agar bisa menjadi suatu kuasa di dunia.
Apabila kebenaran diam di dalam hati, maka pengalaman sehari-hari wujudnya adalah pengendalian dari kuasa kasih karunia Kristus. Jangan pernah menahan kebenaran di pelataran luar. Perhatikan yang dikatakannya, di pelataran luar. Biarkanlah Roh Kudus yang memeteraikannya pada jiwa. Anda tahu, di zaman Kristus, orang-orang Yahudi memiliki masalah ini. Di Matius 15 ayat 8. Yesus berkata, bangsa ini mendekati aku dengan mulutnya, dan menghormati aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Haruskah kebenaran dibawa masuk ke dalam hati dan haruskah itu mempengaruhi kehidupan? Percaya saja tidak cukup. Bahkan di Yakobus pasal 2 katakan bahwa iblis pun percaya dan gemetar. Apakah iblis percaya bahwa Yesus pernah mati? Apakah iblis percaya bahwa Yesus pernah hidup? Apakah iblis percaya bahwa Yesus sudah kembali ke surga? Apakah iblis percaya bahwa Yesus sedang menjadi pengantara di surga? Apakah dia percaya bahwa Yesus sedang berada di bait Allah? Apakah semua yang dipercayainya itu bisa menyelamatkan dia, hanya karena dia percaya di dalam pikirannya? Sama sekali tidak. Itu harus mempengaruhi kehidupan. Itulah mengapa Wahyu 3 ayat 1 begitu mengerikan. Di mana dikatakan Yesus sedang berada di luar. Dan mengetuk pintu, ingin masuk ke dalam hati. Dan jemaat Laodikia adalah gereja yang mengaku dan berkata, kami kaya, harta kami bertambah-tambah, dan tidak kekurangan apa-apa. Menarik. Dan Yesus berada di luar hati kita. Dia berkata, kamu tidak kaya, kamu miskin. Kamu tidak punya pakaian, kamu telanjang. Kamu tidak bahagia, kamu menyedihkan. Tetapi Laodikia hanya percaya dengan pikirannya. Namun dalam kehidupan sehari-harinya, tidak banyak yang dipraktekkan. Persamaan yang lainnya adalah, penting sekali memahami kedua bait Allah ini. Ibrani 8 ayat 1-2 mengatakan kepada kita mengenai pentingnya bait Allah surgawi ini. Rasul Paulus, yang menurut hemat saya adalah penulis kitab ini, berkata, inti segala yang kita bicarakan itu ialah. Paulus telah berbicara mengenai bait Allah dalam pasal-pasal sebelumnya, inti segala yang kita bicarakan itu ialah. Kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan di atas tahta yang maha besar di sorga. Yang melayani di dalam kemah sejati. Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Apakah bait Allah surgawi hal yang penting bagi Rasul Paulus? Seluruh kitab Ibrani adalah penjelasan panjang lebar tentang pelayanan bait Allah surgawi. Dan dia berkata, yang terutama adalah kita memiliki imam besar ini di bait Allah surgawi. Di dalam buku Counsels for the Church halaman 347. Ellen White berkata, pemahaman yang benar mengenai pelayanan di bait Allah surgawi adalah dasar iman kita. Dan Anda telah menyimak dari seri seminar ini. Semua kebenaran Alkitab bisa dijelaskan dari perspektif bait Allah. Tidak ada satu hal pun yang tidak dijelaskan. Dan adanya keterkaitan satu dengan yang lain dari semua ajaran itu dan semua konsepnya. Jadi dia katakan, pemahaman yang benar mengenai pelayanan di bait Allah surgawi adalah dasar iman kita. Dan dia tidak mengatakan apa yang tidak dikatakan juga oleh Alkitab, karena Ibrani 6 ayat 19-20 membuatnya hal ini sangat jelas. Dikatakan bahwa pelayanan Yesus di bait Allah adalah jangkar atau sau bagi kita. Perhatikan apa yang dikatakan di sana Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan yang kita miliki itu, berbicara tentang Yesus, adalah sau yang pasti dan kokoh bagi jiwa kita. Jadi sosok macam apakah Yesus Kristus yang melayani di bait Allah? Dia ibarat sau, pasti dan kokoh, yang memasuki di belakang tabir. Di mana sang perintis telah masuk bagi kita, yaitu Yesus. Setelah menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut ketentuan Melkisedek. Sekarang coba saya tanya, apakah memahami bait Allah jasmani kita itu sangat berarti dan sangat penting? Apakah memahami fisiologinya, memahami higienis? Bukankah itu juga sangat penting? Sebab hal itu berkaitan dengan cara hidup kita di dunia ini? Betul sekali. Perhatikan pernyataan ini dari buku Education, halaman 195. Ellen White berkata,
Pengetahuan tentang fisiologi dan higienis harus menjadi dasar dari semua upaya pendidikan. Apa yang dimaksud dengan dasar? Maksudnya fondasi. Itu kata lain dari fondasi. Ellen White katakan bahwa pemahaman yang benar tentang bait Allah surgawi adalah fondasi iman kita. Lalu dia berkata, pengetahuan tentang fisiologi dan higien harus menjadi basis, yaitu fondasi, dari semua upaya pendidikan. Jadi apakah penting memahami fisiologi dan higienis sebagai kaitannya dengan bait Allah jasmani? Betul sekali. Nah, inilah alasannya mengapa. Di buku Renungan Harian Our Haikaling halaman 266, Ellen White berkata begini. Coba saya mau tanya, apakah pikiran kita berpengaruh pada tubuh kita? Apakah tubuh kita mempengaruhi pikiran kita? Apakah seorang pemabuk bisa memahami hal-hal yang rohani? Apakah kesehatan jasmani kita berpengaruh pada kesehatan rohani kita? Ya. Apakah kesehatan mental kita berpengaruh pada kesehatan fisik kita? Anda tahu hal itu saling berpengaruh. Sekarang, dengarkanlah ini, hubungan hal tersebut dan Ellen White menuliskan hal ini. Bahkan sebelum ilmu medis pernah terbayangkan menemukan kaitannya. Ellen White berkata, hubungan antara pikiran dan tubuh itu sangat erat kaitannya. Bila salah satu terpengaruh maka itu selalu, sedikit banyak, ikut berdampak. Tidak mungkin seseorang yang dibawa oleh kebiasaan dosa yang merusak kesehatan dapat menghargai kebenaran yang kudus. Bila pikiran sudah dikaburkan, maka kekuatan moral pun melemah, dan dosa tidak terasa dosa lagi. Wow! Tema-tema firman Tuhan yang paling meluhurkan jiwa, yang luar biasa dan mulia. Tampaknya seperti cerita omong kosong. Setan dengan mudah bisa merampas benih-benih yang baik yang telah ditaburkan di dalam hati. Karena hati tidak mampu memahami atau mengerti nilai sebenarnya. Seperti itulah pemanjaan diri yang merusak kesehatan. Menggagalkan pengaruh terhadap pekabaran itu. Yang mempersiapkan suatu umat bagi hari besar Tuhan. Penuh kuasa, pernyataan yang luar biasa. Anda tahu, jika Anda mau baca tulisan buku-buku dari Ellen White, itu akan membuat Anda terheran-heran. Buku The Ministry of Healing. Seandainya dunia kedokteran membaca buku itu masa kini, akan terjadi perubahan besar dalam filosofi kesehatan. Anda tahu, seandainya orang mengikuti nasihat-nasihat di buku itu, lancangkah saya mengatakannya? Maka sistem industri kesehatan akan bangkrut. Karena orang-orang akan menjadi benar-benar sehat, hanya dengan menggunakan hal-hal yang sederhana. Yang mana hal itu kebanyakan adalah gratis. Nah, saya hendak membacakan hanya 2 pernyataan lagi sebagai penutup. Anda tahu, Ellen White telah menerima banyak penglihatan. Dan beberapa dari penglihatan itu berkaitan dengan kesehatan. Salah satu penglihatan wahyu itu terjadi di tahun 1863. Ini adalah wahyu pertama mengenai reformasi kesehatan. Pada tanggal 6 Juni tahun 1863. Ellen White menerima wahyu mengenai hal-hal tertentu yang seharusnya tidak dimakan. Dan hal-hal yang seharusnya pada hari Sabat tidak dilakukan. Marilah saya membacakan buku Counsels on Diet and Food halaman 481. Dia berkata, bahwa di rumah saudara Ahiliar, di Otsego, Michigan, pada tanggal 6 Juni tahun 1863. Bahwa topik luar biasa tentang reformasi kesehatan dinyatakan kepada saya melalui wahyu. Ellen White melihat betapa pentingnya peranan kesehatan agar memiliki keadaan rohani yang terhubung dengan Tuhan. Dia bukan hanya menulis buku Ministry of Healing, tetapi dia juga menulis buku Counsels on Health. Dan ada banyak lagi buku lain yang merupakan kompilasi tulisan-tulisannya. Misalnya buku, Medical Ministry, yang membahas penanganan rumah sakit dan sebagainya. Ellen White juga tidak menulis, tetapi ada suatu kompilasi tulisan-tulisannya yang berjudul, Counsels on Diet and Food. Di mana kebanyakan apa yang dia tulis sudah lebih 100 tahun yang lalu, telah terbukti benar oleh ilmu medis. Ini sungguh menakjubkan. Yang Anda harus lakukan, bacalah saja sendiri buku-buku tersebut. Bacalah, Ministry of Healing, Counsels on Health, Counsels on Diet and Food, Medical Ministry, dan buku-buku lain yang ditulisnya tentang hidup sehat. Dan nasihat-nasihatnya sangat menakjubkan, semua itu sangat sesuai masa kini. Anda lihat, pemahaman tentang bait Allah surgawi.
adalah mutlak dimiliki untuk dapat siap bagi kedatangan Yesus. Tetapi kesehatan jasmani dan merawat bait Allah jasmani juga sama pentingnya seperti persiapan bagi kedatangan Kristus. Bahkan saya hendak mengakhiri dengan membacakan beberapa pernyataan. Salah satunya dari buku Testimonies for the Church, volume 3, halaman 162. Ellen White berkata, menjadikan hukum alam mudah dimengerti, dan menghimbau agar manusia mematuhinya. Itulah tugas yang menyertai pekabaran malaikat ketiga, untuk menyiapkan umat bagi kedatangan Tuhan. Tuhan merancang agar, dengarkan baik-baik, Tuhan merancang agar topik reformasi kesehatan yang hebat ini akan dihebohkan sehingga pemikiran masyarakat akan benar-benar tertarik hendak menyelidikinya. Lalu dia menyebutkan alasannya, bahwa mustahil bagi pria dan wanita. Dengan semua kebiasaan dosa yang merusak kesehatan, dan kebiasaan yang melemahkan otak untuk melihat kebenaran yang kudus. Oleh mana mereka dikuduskan, dihaluskan dan ditinggikan dan dijadikan layak untuk berada di lingkungan para malaikat di kemuliaan kerajaan surga. Nah, apakah penyembuhan-penyembuhan yang dia sebutkan? Kebanyakan itu adalah gratis. Ministry of Healing halaman 126, Ellen White berkata, udara bersih. Berapa tagihan terakhir Anda untuk udara bersih? Sinar matahari. Pengendalian diri, ini berarti menghindari apa yang berbahaya. Istirahat. Berolahraga. Menu makanan yang benar. Penggunaan air. Percaya akan kuasa ilahi. Inilah merupakan penyembuhan yang sejati. Setiap orang harus memiliki pengetahuan bahan-bahan pengobatan alami. Dan bagaimana mengaplikasikannya. Amat perlu memahami baik mengenai prinsip yang terlibat dalam merawat orang yang sakit. Maupun memiliki pelatihan praktis untuk bisa memanfaatkan pengetahuan ini dengan benar. Jadi apakah penting untuk memahami bait Allah surgawi? Ya. Bagaimana dengan bait Allah jasmani? Tentu sama pentingnya.